Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Kali ini kita akan membahas dan membedah lagi karya susastra menggunakan teori hierarki. Maslow 1970 telah menyusun kebutuhan manusia dalam 5 tingkat yang akan dicapai menurut tingkat kepentingannya masing-masing. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat pertama yang paling rendah yang harus dipenuhi dan dipuaskan sebelum dirinya mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, kebutuhan fisiologis ini terdiri dari atas makan, minum, pernapasan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan tingkat kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan tingkat pertama dipenuhi dan dipuaskan. Kebutuhan-kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan keamanan adalah kestabilan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut, dan ancaman. 3. Setelah kedua kebutuhan tadi dicapai dengan memberi kepuasan, maka timbul kebutuhan akan sosial dan kasih sayang dirinya. Juga ingin dicapai dengan berinteraksi dengan orang lain atau maupun dirinya untuk dikasihi dan diterima oleh orang lain agar tidak merasa kesepian. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Nah, dua kebutuhan tingkat tinggi tersebut adalah kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan harga diri dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kebutuhan terhadap kekuasaan, berprestasi, pemenuhan diri, kekuatan, dan kemampuan untuk memberi keyakinan dan kehidupan, serta kebebasan. Yang kedua, kebutuhan terhadap nama baik atau reputation, atau prestige, status, keberhasilan, pengakuan, perhatian, penghargaan. Nah, yang kelima yaitu yang paling terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri atau perwujudan diri yang merupakan tingkat kelima yang paling tinggi bagi seseorang yang ingin dipenuhi dan dipuaskannya. Pada video kali ini kita akan membedah karya sastra yaitu novel yang berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Berikut sinopsisnya. Biru Laut Wibisono, sang tokoh utama, menceritakan bagaimana ia menemui kematiannya. Selama berbulan-bulan, ia dan keempat temannya dibawa ke sebuah tempat yang tak dikenal. Mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, dan digantung, juga disentrung. Hal tersebut bertujuan agar mereka mau menjawab pertanyaan siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis itu. Biru Laut memulai kisah pada tahun 1991 ini memiliki markas di Wirasena, organisasi mahasiswa di Yogyakarta. Ia dan teman-temannya biasa berkumpul di sana untuk melakukan kegiatan yang menurut mereka pemerintah merupakan aktivis yang terlarang. Laut, Alex, Sunu, Daniel, Julius, Gusti, Bram, dan Kinan, serta para aktivis lainnya tergambar kisah persahabatan mereka yang mengawali pertemuan karena mereka memiliki ketertarikan yang sama, ketertarikan untuk meruntuhkan ketidakadilan pemerintahan saat itu. Tidak dipungkiri bahwa apa yang mereka diskusikan tersebut akan beresiko penghilangan secara paksa. Selanjutnya, kisah keluarga Arya Wibisono di tahun 1998. Pada minggu sore, memasak bersama. Mereka menyiapkan masakan kesukaan Biru Laut ini. Tidak selalu runtut setiap tahunnya. Terkadang diceritakan bagaimana saat ia di penjara. Lalu kehidupan masa lalunya di mana ia menjadi buronan selama bertahun-tahun lamanya. Selain itu, ia juga menceritakan bagaimana indahnya keluarga dan rindunya seorang adik Asmara Jati dan Anjani sang kekasih yang tiba-tiba hadir bersama aroma tengkleng buatan ibu dalam imajinasinya. Biru Laut Bercerita ini sungguh menjelaskan bagaimana kejamnya pemerintah saat itu. Mereka, para aktivis yang mengkritis pemerintah dibungkam, bahkan dihilangkan secara paksa. Rakyat hidup dalam tekanan. Semua itu sudah menjadi suatu hal yang biasa.
Banyak dari mereka yang diculik dan tak pernah kembali lagi bertemu keluarga di rumah. Gambaran mengenai kerinduan keluarga yang selalu menantikan keluarganya untuk kembali. Bagaimana mereka selalu berharap dan cemas juga digambarkan dengan baik. Baik, kita akan menganalisis novel karya tersebut menggunakan teori hierarki. Kebutuhan fisiologisnya yaitu kebutuhan seperti makan dan minum yang dikutip dalam novel tersebut. Kami menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampur dengan ikan. Kebutuhan pakaian yang dikutip dalam novel tersebut, kamu pakai baju dan kita makan dulu Anjani mengusap pipiku. Nah, kebutuhan harga diri yang terdapat dalam novel tersebut dikutip dalam aku tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka marah dengan reaksiku. Kebutuhan aktualisasi diri yang terdapat dalam kutipan petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.